Samarinda pada tahun 1947. Iring-iringan pasukan Jokaje adat Bugis menyambut kedatangan Jenderal Van Mook dan F.P. Hekman beserta tamu peserta lainnya di acara rapat pembentukan Negara Federasi Kalimantan Timur pada tahun 1947 berlokasi di Samarinda, sekarang kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mengutip dari buku, Samarinda Seperempat Abad, diceritakan sebagai berikut. Pihak Belanda membentuk Federasi Kalimantan Timur yang dikatakan mempunyai status sebagai Satuan Ketatanegaraan yang berdiri sendiri, dan merupakan gabungan dari Kesultanan-Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung dan Gunung Tabur dan ditambah lagi daerah Kesultanan Pasir yang diberi status Neo Swapraja. Federasi Kalimantan Timur ini menempatkan Samarinda sebagai ibu kotanya dengan pimpinan pusat pemerintahan berada pada Dewan Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur yang anggotanya terdiri dari Sultan Kutai Aji Muhammad Parikesit sebagai ketua, kemudian Sultan Bulungan, Sultan Sambaliung, Sultan Gonoeng Taboer dan Kontroleur Pasir sebagai wakil dari Nei Swapraja Pasir. Dan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dibentuk apa yang disebut Berstur Solege, yang berkedudukan di Samarinda dan diketuai oleh A.R. Afloes yang merangkap jabatan sebagai Patih Kepala Kewedenaan Kutai Timur. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, wilayah yang sekarang menjadi Kalimantan Timur dihuni oleh berbagai suku Dayak, seperti suku Kutai, suku Berau, dan suku lainnya. Mereka hidup sebagai masyarakat agraris dan nelayan. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai mendirikan pos perdagangan di Kalimantan Timur. Mereka menguasai wilayah ini secara bertahap dan mendirikan pemerintahan kolonial di sana. Pada tahun 1846, Belanda menjadikan wilayah ini sebagai bagian dari negara Kalimantan Timur. Selama masa penjajahan, eksploitasi sumber daya alam, terutama batu bara, menjadi aktivitas utama di daerah ini. Sejarah Kalimantan Timur di mana Nederland Belanda yang sudah memprediksi Kaltim ke depannya mereka membantu kerajaan-kerajaan di Kaltim agar tetap eksis, membuat negara Federasi Kalimantan Timur dengan bergabungnya kerajaan atau Sultan-Sultan YG ada di Kaltim. Dengan membentuk pasukan pertahanan YG namanya Jokaje YG di sebagian besar dari suku Bugis. Dan ini sepertinya sudah memberi harapan para Sultan-Sultan YG ada di Kalimantan Timur. Sayangnya ini tidak lama karena para politikus di Jawa juga melihat potensi Kaltim maka diganti dengan daerah istimewa otonom di semua Kesultanan Kaltim dan akhirnya dijadikan Provinsi Kaltim. Yang artinya di bawah kendali pusat dan Kaltim hanya menjadi penyokong pembangunan Indonesia dengan limpahan sumber alamnya. Ini fakta sejarah YG menjadi takdir daerah Kaltim dengan kerajaan-kerajaannya. Ringkasan sejarah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur awalnya jarang dihuni dan sebelumnya memiliki beberapa kerajaan. Pada abad ke-17, Kesultanan Makassar berdagang di sana, dan pada tahun 1807, Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan wilayah tersebut kepada VOC Belanda. Sejak Provinsi Kalimantan Timur dibentuk pada tahun 1996, wilayah ini telah mengalami pemekaran dan perubahan administratif. Pada tahun 2012, provinsi ini dimekarkan lagi menjadi Provinsi Kalimantan Utara. 2. Sebelum kedatangan suku-suku dari Sarawak dan pendatang dari luar pulau, Kalimantan Timur memiliki beberapa kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Kesultanan Pasir, dan Kesultanan Bulungan. Wilayah ini juga merupakan bagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar sejak zaman Hindu menurut Hikayat Banjar. 3. Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kalimantan Timur, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan, merupakan sebagian dari wilayah taklukan Kesultanan Banjar, bahkan sejak zaman Hindu. Dalam Hikayat Banjar menyebutkan bahwa pada paruh pertama abad ke-17 Sultan Makassar meminjam tanah sebagai tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar pada waktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Imang Adacina Daeng Ibale, Sultan Mahmud Karaeng Patinggalwang, yaitu Sultan Tallo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malikus Said Raja Goa tahun 1638 sampai 1654 yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar Goa Tallo, dengan demikian mulai berdatanganlah etnis asal Sulawesi Selatan. Sejak tanggal 13 Agustus 1787 Sultan Tahmidullah II dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur menjadi milik perusahaan VOC Belanda dan Kesultanan Banjar sendiri dengan wilayahnya yang tersisa menjadi daerah protektorat VOC Belanda. 2. Kabupaten Pasir, dengan ibu kotanya Tanah Grogot. 3. Kabupaten Berau, dengan ibu kotanya Tanjung Redep. 4. Kabupaten Bulungan, dengan ibu kotanya Tanjung Selor. Pembentukan kota dan kabupaten baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1881, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan.
Dalam perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 kota dan 4 kabupaten, yaitu 81 Kabupaten Kutai Barat, beribu kota di Sendawar. 2 Kabupaten Kutai Timur, beribu kota di Sangatta. 3 Kabupaten Malinau, beribu kota di Malinau. 4 Kabupaten Nunukan, beribu kota di Nunukan. 5 Kota Bontang peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada tanggal 17 Juli tahun 2007 DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tanah Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan kabupaten kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Pasir berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2007. 9. Tahun 2012, giliran Provinsi Kalimantan Timur yang dimekarkan dan melahirkan Provinsi Kalimantan Utara, UU Nomor 20 Tahun 2012. 5 kota kabupaten bergabung ke dalam Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Bulungan. Hingga jumlah kota kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur berkurang dari 14 kota kabupaten menjadi 9 kota kabupaten. Tahun 2013, wilayah Kabupaten Kutai Barat dimekarkan dan melahirkan kabupaten termuda di Kaltim, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, yang mengenapkan dalam Provinsi Kalimantan Timur menjadi 10 kota kabupaten.